Para bocil yang kini sudah beruban dan punya anak, masihkah kalian takut saat melihat mobil jeep melintas karena dianggap mobil culik? Pastinya dong. Hoax tersebut pernah hits di zamannya yang membuat bocil-bocil di masa itu melakukan jurus ngebret seedian-ediannya. Oke lah, pada kesempatan kali ini Saka yang akan mereview sekaligus membahas sebuah teror yang terinspirasi dari kisah itu dan mampu meneror warga kota Denver di tahun 1978. Film ini berjudul Black Phone 2021. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang bocil bernama Finney. Saat dirinya terculik, ia pun melakukan segala cara untuk bisa terbebas. Akan tetapi, kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi saat berusaha kabur dari tempat tersebut. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah pengen bakar mobil jeep tetangga, gak tahu karena takut atau syirik, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah pertandingan baseball di kota Denver pada tahun 1978, di mana dua tim yang bertanding ini sedang memperebutkan piala camat plus bansos seumur hidup jika memenangkan pertandingan. Kemudian seorang pemain bernama Finney berhasil mencetak strike setelah melakukan beberapa lemparan. Ia pun berusaha terlihat keren saat menyadari gebetannya menyaksikan pertandingan itu. Tapi sialnya pemain lawan yang bernama Bruce malah mencetak home run. Hal itu pun langsung membuat timnya kalah telak. Di keesokan harinya, setelah memenangkan kejuaraan, Bruce terlihat sedang asoy geboy bersepeda menikmati sore. Tapi tiba-tiba entah apa yang terjadi, tapi Bruce terlihat ketakutan saat mobil itu mendekatinya. Singkat waktu, terlihat beberapa selebaran anak hilang disebar di kota tersebut, di mana si penculik yang berjuluk Grabber ini selalu melepas balon hitam setelah melancarkan aksinya. Di hari berikutnya, Finney bersama adiknya sedang berjalan menuju sekolah. Kemudian ia pun kaget saat melihat selebaran hilangnya Bruce. Adik Finney yang bernama Gwen pun merasa jika Bruce sudah tidak akan ditemukan. Terlebih kepolisian pun belum pernah menemukan satupun korban hilang yang diculik si Grabber. Kirain apa? Rupanya teman Finney yang bernama Robin sedang bersiap untuk adu mekanik dengan si subur si pembuli. Hingga pada akhirnya si subur yang sok keras pun modal setelah dirujak Robin. Terlihat para murid pun senang saat si subur yang sok reman mendapat malu. Singkat cerita, saat jam istirahat sekolah, Finney yang sering dibully terlihat panik dan segera pergi ke WC. Tapi sialnya si Jabrik tetap menemukan Finney. Akan tetapi nyali mereka tiba-tiba ciut saat Robin si Jawara datang. Merasa ada yang gak beres, Robin langsung mengancam komplotan si Jabrik agar tak mengganggu temannya. Daripada dirujak seperti si subur, si Jabrik yang kena mental pun langsung pergi. Tapi setelah itu, Robin pun meminta Finney untuk bersikap sangar agar tak terus-terusan dibully dan diremehkan oleh orang lain. Di sisi lain, Gwen yang suwe malah diinterogasi dua polisi tentang hilangnya Bruce karena kepolisian mendapat laporan jika Gwen mengetahui insiden tersebut. Namun Gwen hanya berkata jika ia cuma mempunyai firasat buruk yang berasal dari mimpinya. Meski terkadang mimpi itu menjadi nyata dan sebuah pertanda tentang apa yang akan terjadi. Di keesokan harinya, si ayah yang murka amuk-amukan kepada Gwen karena ternyata si ayah malah dicurigai sebagai penculik. Finney yang penakut pun hanya bisa melongo saat adiknya disiksa. Kemudian si ayah pun meminta Gwen untuk merahasiakan setiap mimpinya dan jangan ember untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Sambil menahan rasa sakit, Gwen pun langsung pergi. Di sisi lain, saat Robin berjalan di jalanan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang dengan setelan Pak Tarno.
Singkat waktu, malam pun poek. Ternyata Robin sudah menjadi korban penculikan dan pihak kepolisian kembali sibuk dengan kasus ini. Sementara itu, Finney terlihat syok saat mengetahui kabar hilangnya Robin. Lalu Finney meminta Gwen untuk menggunakan kemampuannya guna mencari keberadaan Robin. Setelah persiapan selesai, Gwen segera berdoa agar diberi petunjuk. Tapi Gwen langsung panik saat melihat si ayah datang ke kamarnya. Di keesokan harinya, komplotan si Jabrik kembali membuli Finney karena si sangar Robin sudah diculik. Alhasil Finney pun pasrah dengan nasibnya. Akan tetapi, Gwen yang melihat hal itu segera menolong kakak cupunya. Akan tetapi, Gwen pun malah menjadi sasaran geng Jabrik ini. Terlihat Finney pun muak pada dirinya yang hanya menjadi si beban dan pengecut. Sepulang sekolah, Finney yang akan pulang melihat mobil van hitam yang terparkir. Ia pun segera membantu si pemilik mobil yang kesulitan memunguti barang-barangnya yang terjatuh. Kemudian, pria ini pun berkata jika ia berprofesi sebagai seorang pesulap kampung. Mendengar hal itu, Finney pun penasaran dengan isi mobil tersebut. Ternyata si pria yang menyamar sebagai Pak Tarno ini merupakan sosok Grabber, si penculik. Dalam keadaan setengah sadar, Finney dikurung dalam ruang bawah tanah. Tapi kali ini si Grabber menggunakan topeng seram untuk menutupi identitasnya. Dan setelah si Grabber pergi, Finney mulai mengecek ruangan guna mencari jalan untuk kabur. Kemudian, saat melihat sebuah telepon hitam, Finney pun mencoba menggunakannya untuk meminta bantuan. Namun sialnya, kabel telepon ini sudah diputus setelah 10 tahun gak dibayar-bayar. Di malam harinya, scene kembali kepada Gwen yang sedang menginap di rumah temannya. Saat ditelepon sang ayah, Gwen pun panik saat mengetahui jika Finney belum juga pulang. Kembali kepada Finney, kali ini si Grabber datang dengan menggunakan topeng dengan ekspresi nyengir. Tak cuman itu, sikapnya pun ikut berubah dan cenderung baik, bersamaan dengan jenis topeng yang ia gunakan. Menyadari hal itu, Finney pun memohon untuk dilepaskan. Ia pun berjanji akan merahasiakan segalanya. Akan tetapi Grabber tidak banyak berkata-kata dan mengabaikannya. Lalu saat ia akan pergi, Grabber berkata jika telepon itu selalu berdering secara misterius meski kabelnya terputus. Dirasa teriakan hanya membuat tenggorokannya serak, Finney mulai mencari cara untuk kabur. Saat Finney kesulitan meraih jendela, tiba-tiba ia mendengar suara telepon berdering. Loh, kok bisa? Meskipun ia tidak yakin, Finney berusaha meminta bantuan pada si penelpon. Saat malam semakin larut, Finney kembali terbangun saat telepon aneh itu kembali berdering. Lantas ia yang penasaran kembali menjawab panggilan tersebut. Hingga pada akhirnya, ia pun mendengar suara Bruce, si anak yang diceritakan hilang di scene awal tadi. Dari telepon itu, Bruce meminta Finney untuk mulai menggali lubang di dekat lorong agar bisa keluar. Bruce percaya jika Finney bisa melakukan hal itu sebelum Grabber menyadarinya. Tanpa pikir panjang, Finney pun segera melakukan apa yang Bruce minta. Setelah cukup dalam menggali, Finney yang kelelahan pun langsung molor. Setelah mendapat mimpi tentang kakaknya, Gwen yang merasa mendapat petunjuk segera pergi untuk mencari keberadaan rumah tersebut. Di keesokan harinya, Grabber kembali ke tempat Finney dan membawakan makanan ala kadarnya. Dan saat Grabber pergi, Finney melihat pintu tak dikunci. Ia pun mulai berpikir untuk kabur.
Dirasa Bruce kembali menelpon, Vinay pun segera mengangkat telepon itu. Tapi kali ini, suara yang ia dengar berasal dari korban grabber yang lain. Terlihat sosok yang bernama Billy ini mengalami luka yang parah setelah dihukum oleh si grabber. Lantas ia pun melarang Vinay untuk keluar agar tak bernasib sama dengan dirinya. Namun Vinay yang penasaran malah mencoba peruntungannya. Dan benar saja, sosok grabber dengan topeng berbeda sedang menunggunya dengan sabuk celana di tangannya. Untung saja Vinay tak selonong boy keluar begitu saja. Singkat waktu, Billy kembali menelpon Vinay tentang kabel yang telah ia sembunyikan ketika dikurung di tempat ini. Dari kejadian ini, Vinay sadar jika arwah Billy sedang memberikan tutor untuk kabur. Tapi sialnya, teralis yang rapuh malah membuatnya jatuh kembali kepada Gwen yang sedang tertidur dan mendapat petunjuk. Akhirnya, Gwen mendapat petunjuk yang jelas tentang keberadaan dari sosok grabber. Singkat waktu lagi, malam pun kembali poek. Setelah mendapat petunjuk dari mimpinya, Gwen mengajak si ayah untuk kembali mencari Vinay. Sementara itu, tim kepolisian mendatangi rumah seorang pria bernama Max untuk dimintai keterangan. Namun saat menyadari Max sedang abok uyah haram, tim kepolisian pun seolah sedang bertanya pada orang gila. Alhasil mereka pun memilih untuk mencari lokasi lain. Tapi tanpa mereka sadari, sebenarnya rumah ini adalah rumah si grabber. Di malam harinya, Vinay terbangun dan pelangak-pelongo akibat mendengar suara aneh. Meskipun kaget setengah edan, tapi Vinay tahu jika sosok tersebut berusaha untuk berkomunikasi. Dan saat menghubungi sosok itu, Vinay pun diberitahu kode kunci gembok agar ia bisa kabur, di mana sosok itu telah menuliskan kode tersebut di bagian dinding ruangan. Setelah mendapat kode, Vinay mulai mengendap-endap untuk kabur. Tapi sialnya, di saat itu pula si grabber terbangun dan mengejarnya. Cepat sekali, si grabber pun berhasil menggagalkan usaha Vinay. Di hari berikutnya, Gwen kembali mendapat petunjuk, di mana dalam mimpinya Gwen berada di dalam mobil polisi bersama teman kakaknya yang bernama Vance. Vance pun berkata jika ia akan menunjukkan tempat Vinay disekap. Dan tak lama kemudian, mobil ini pun berhenti di depan sebuah rumah yang selalu Gwen lihat dalam mimpinya. Namun sebelum Gwen masuk, ia pun keburu terbangun. Di waktu bersamaan, Vinay dihubungi oleh arwah Vance yang menyuruhnya membongkar tembok WC. Dan jika Vinay berhasil, ia akan melalui sebuah freezer sebelum bisa kabur dari tempat ini. Vinay pun berterima kasih kepada temannya ini karena telah membantu meski sudah menjadi setan. Setelah keanehan yang terjadi, Vinay pun segera menjalankan rencana tersebut. Tapi sialnya, usahanya pun kembali gagal saat ia tidak mampu mendobrak pintu freezer. Vinay pun semakin putus asa dan memilih untuk pasrah. Namun di tengah keputusasaan, Vinay kembali menerima panggilan dari telepon hitam tak berkabel itu.
Dan kali ini Vinay dihubungi oleh arwah Robin yang meyakinkannya untuk mampu melawan si Grabber. Dan supaya Vinay tak bernasib seperti dirinya, Robin memberikan tutor singkat untuk menghabisi si Grabber. Sambil memegang gagang telepon, Vinay mengikuti arahan dari Robin. Step back, step forward, step back, and swing. Again, you step back and swing. Setelah panggilan berakhir, Vinay yang telah menguasai teknik tersebut langsung menyiapkan beberapa jebakan sebelum adu mekanik. Setelah semuanya beres, Vinay pun bersiap untuk adu mekanik. Sementara itu, Max mulai menyadari jika penyidikan yang polisi lakukan justru mengarah ke rumahnya. Di tengah kecurigaan pada saudaranya, Max segera pergi ke basement rumahnya. Sesampainya di basement, sontak ia pun kaget saat melihat seorang bocil disekap. Di tengah kepanikan, Max meminta Vinay untuk tetap tenang dan berjanji akan mengeluarkannya. Tapi tiba-tiba, bagaikan batok kelapa, Max pun modar di sisir kampak. Jelas saja Vinay pun syok parah setelah melihat tindakan kopet yang Grabber lakukan. Di sisi lain, setelah mendapat laporan dari Gwen, tim kepolisian langsung menggeledah sebuah rumah. Tapi ternyata mereka malah masuk ke rumah tempat penguburan para korban penculikan. Mereka pun kaget saat melihat banyak kuburan bocil di dalam basement. Kembali kepada Grabber yang memanggil si Asu agar Vinay kesulitan untuk kabur. Setelah Grabber masuk jebakan, Vinay pun langsung menghajar Grabber bak maling kotak amal. Lalu saat si Grabber sekarat, ia pun mendengar suara dari para korban yang telah ia bunuh. Welcome to the nightmare. Don't have much time. Arm is mint. Akhirnya, si Grabber pun modar setelah mendapat keretek abal-abal dari Vinay. Kemudian, Vinay mengumpankan daging dari freezer pada si Asu agar ia bisa lewat. Dan dengan kode yang sudah ia ketahui, Vinay pun akhirnya mampu selamat dengan bantuan setan-setan korban penculikan. Namun bagaikan film India, tim kepolisian yang telat pun segera mengevakuasi mereka dan pergi dari tempat tersebut. Singkat waktu, tim forensik dan kepolisian pun mulai mengevakuasi jasad korban-korban dari kekopetan Grabber. Di hadapan para wartawan, tim kepolisian pun menyatakan jika teror Grabber telah berakhir berkat aksi heroik si bocil Vinay. Singkat waktu, beberapa hari setelah kejadian itu, teman-teman Vinay pun terlihat segan padanya. Karena gosip-gosip cepat menyebar, mereka pun tahu jika Vinay mampu menghabisi si penculik dan mengakhiri teror dari sosok Grabber. Terus, ya sudah, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Teror yang dilakukan Grabber di kotanya membuat semua orang anak menjadi paranoid. Terlebih tim kepolisian selalu tidak mampu mengungkap sosok dari si Grabber. Namun saat Vinay terculik, ia pun dibantu para arwah korban penculikan dan mampu mendapat tutorial-tutorial hebat untuk mampu selamat. Dan hingga pada akhirnya, dengan semua rencana yang ia buat, Vinay pun berhasil membalaskan dendam para korban sekaligus mengakhiri teror si mobil culik. IMDb untuk film ini adalah 7,0 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai segitu karena film ini benar-benar keren. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Black Phone 2021. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.